Ini polisi-polisi Kristen mendukung kita, ratakan Minang. Kita jadikan orang Minang jadi sate. Minoritas juga diakui di dalamnya. Kami Kristen, kami Katolik juga diakui sebagai pemeluk agama sah di negeri ini. Bapak Menteri Agama merupakan salah satu tuntutan kami. Saya mengalami sendiri di mana rasa keadilan itu. Mungkin ada tanggapan, Pak? Nanti kami pelajari dulu deh. Oke, iya. Menteri Agama Profesor Dr. Nasaruddin Umar adalah menteri yang intoleran, menteri yang rasis, dan menteri yang tidak adil. Mana kalau saya anjurkan Anda berhenti ya? Banyak yang geram dan bertanya-tanya kemana ini Menteri Agama? Tidur apa makan gaji buta sih? Mengapa ada tamu atau acara pertemuan tersebut diusir dan dibubarkan oleh masyarakat? Gereja tersebut didatangi warga dan bertanya kenapa ini jadi gereja, padahal izin awalnya hanyalah sebuah rumah hunian biasa. Lah, kita juga agama Islam membangun rumah diperuntukkan untuk apa? Untuk tempat tinggal. Tapi kita masih pakai. Anti-intoleransi. Saya ulangi, anti-intoleransi. Tidak tegas. Anda berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Bukankah tindakan ini berpotensi menjadi cerminan yang salah? Ada ini Surbakti. Sukabumi, terus Kota Padang, sekarang Kediri. Aduh. Ini yang paling menyakitkan. Ketika aksi intoleransi terjadi secara terang-terangan, kita masih dipaksa untuk memaklumi. Solidaritas Indonesia atau PS ini mengecam keras kasus pembubaran ibadah di... Halo guys, apa kabar kalian semua guys? Dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja guys. Kali ini kita akan membahas video viral dan panas guys ini guys. Langsung saja kita video pertama guys, ini dia videonya. Solidaritas Indonesia atau PS ini mengecam keras kasus pembubaran ibadah di Padang, Sumatera Barat. PS itu mendorong aparat keamanan menindak tegas pelaku. Kekerasan atas nama apapun tidak dibenarkan, kata juru bicara DPP PSI, Sisdanik Eka Rahmaning Tias pada 29 Juli lalu. Penyerangan brutal di rumah doa milik Jemaah Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Anugerah itu terjadi pada 27 Juli lalu. Saat itu sekitar 30 anak mengikuti pelajaran agama Kristen. Tiba-tiba sekelompok warga nyerbu, teriak-teriak, bubarkan. Mereka juga ngelempar batu, rusak jendela pakai kayu, putusin kabel listrik sampai hancurin fasilitas rumah doa. Bahkan anak perempuan usia 11 tahun tuh dipukul kayu sampai kakinya luka parah dan susah jalan. Anak lain usia 13 tahun tuh ditendang sampai punggungnya cedera. Banyak anak yang panik, nangis ketakutan. Aktivitas belajar dan ibadah tuh langsung berhenti total. Sisdanik mengingatkan konstitusi kita tuh menjamin kebebasan beribadah untuk warga negara tanpa kecuali. PSI concern banget soal masalah intoleransi beragama, karena DNA PSI ini adalah anti korupsi dan anti intoleransi. Wakil rakyat dari PSI di Surabaya misalnya pernah mendorong rancangan aturan soal toleransi pada 2023 lalu. Josia Michael, anggota DPRD Kota Surabaya, fraksi PSI bilang, rancangan aturan itu dibuat buat ngejaga keberagaman di Surabaya. Salah satu poin penting rancangan aturan itu adalah soal penolakan pembangunan rumah ibadah. Kalau ada yang nolak, itu tuh dianggap sama kayak ngehalang-halangin pertemuan keagamaan dan bisa kena pasal di KUHP. Menurut Josia, rancangan aturan itu diusulin PSI. PSI ingin Surabaya itu tetap menjadi kota yang ramah buat semua agama dan kepercayaan. Rancangan aturan itu bukan cuma soal ngasih hukuman aja ya, tapi juga mengatur cara-cara pendirian rumah ibadah bisa berjalan tanpa penolakan. Misalnya, ngasih solusi kalau ada warga yang nggak setuju biar nggak sampai bikin keributan. Menurutnya, kasus penolakan rumah ibadah di Surabaya itu bukan hal yang baru. Sejumlah warga nolak pembangunan gereja di Lakar Santri pada Desember 2021. Josia menyelesaikan aksi penolakan itu khawatir malah nyulut intoleransi. Kalau cuma nggak setuju ya bilang aja, nggak perlu bikin aksi yang bikin suasana panas, katanya. Saat itu juga dia minta Pemkot Surabaya cepat ambil sikap biar kasus di Lakar Santri ini nggak jadi presiden buruk. Apa yang sudah dilakukan PSI terkait masalah intoleransi beragama ini keren banget.
Itu artinya PSI juga concern soal masalah laten di Indonesia itu. PSI benar-benar komit sama DNA-nya. Langkah yang dilakuin PSI ini mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada partai politik. Selama ini ada anggapan umum partai politik di Indonesia itu cuma hadir beberapa bulan sebelum pemilu. Setelah pemilu dan dapat kursi di parlemen, partai politik nampak mengambil jarak dan menjauh dari rakyat. Makanya jarang banget terdengar partai politik hadir dalam isu-isu yang menjadi concern masyarakat. Di antaranya ya masalah intoleransi beragama. Yang menarik, PSI itu nggak cuma bersuara dari luar gedung parlemen, tapi kader PSI yang berhasil masuk parlemen didorong membuat aturan yang sesuai sama DNA PSI. Salah satunya yang dilakuin Joshua Michael, anggota DPRD Kota Surabaya ini. Memang kita tuh belum mendengar update kelanjutan rancangan aturan tentang toleransi itu. Kita harapkan seluruh anggota DPRD Kota Surabaya fraksi PSI mau meneruskan rancangan aturan itu sampai disahkan. Dan ini tuh bisa menjadi pilot project buat anggota parlemen fraksi PSI di semua daerah. Dengan begitu, cita-cita Indonesia untuk semua bukan cuma mimpi di siang bolong. Yuk, jadi partai politik yang benar-benar hadir untuk rakyat. Romo asal NTT ini tuh bilang katanya agama Kristen Protestan itu bukan bagian dari kekristenan. Katanya orang-orang Protestan itu serigala berbulu domba. Bahkan si Romo bilang intoleransi yang dilakukan umat Islam agak mendingan dibandingkan umat Protestan. Namanya Romo Patris Allegro, asal Nusa Tenggara Timur atau NTT. FYI, kekristenan itu agama monoteistik atau percaya kepada satu Tuhan. Ajaran ini tuh berpusat pada kehidupan, ajaran kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Penganutnya disebut orang Kristen. Kekristenan jadi salah satu agama terbesar di dunia dan berpengaruh terhadap sejarah, budaya, dan peradaban dunia terutama di barat. Sebenarnya ada banyak banget cabang kekristenan di seluruh dunia. Tapi yang utama itu adalah Katolik, Ortodoks Timur, dan Protestan. Nah, menurut Romo Patris Protestan itu bukan bagian dari kekristenan. Ia sampaikan lewat video yang diunggah akun Instagram @kristen.protestan pada 21 Juli lalu. Menurutnya, ancaman besar kekristenan itu adalah Protestan, bukan Islam. Islam itu emang ajaran yang beda sama Kristen, tapi Protestan itu serigala berbulu domba, itu bahaya ujarnya. Bahkan Romo Patris ini juga menuduh umat Kristen Protestan itu ateis berbungkus Alkitab. BTW, ateis itu mereka yang sama sekali nggak percaya keberadaan Tuhan. Mereka, orang Protestan, itu sebenarnya ateis berbungkus Alkitab. Masa mau sebut diri Kristen tapi tidak mau jadi Kristen, ujarnya lagi. Romo Patris juga menyebut umat Kristen Protestan sebagai Protestanisme dan antikristus yang sebenarnya. Dan justru merekalah yang jadi ancaman besar, tutupnya. Banyak netizen terutama Protestan yang langsung mengecam si Romo. Waduh, cepat bertobat ya Romo, Tuhan Yesus memberkati, komen salah satu netizen. Baru pertama kali melihat seorang tokoh agama dari Katolik yang sangat intoleran ke agama lain, timpal netizen lain. Padahal ku dengar NTT ini provinsi toleransi tinggi, tapi kok kayak gini salah satu produknya, sesama minoritas loh, ujar netizen yang lain. BTW, Protestanisme ini alias Kristen Protestan menjadi satu dari 3 cabang utama dalam kekristenan. Asalnya dari gerakan reformasi pada abad ke-16, tepatnya tahun 1517, yang menentang sejumlah ajaran dan praktik dalam gereja Katolik Roma saat itu. Gereja ini tuh memunculkan gereja-gereja baru yang gak lagi tunduk pada otoritas paus di Roma. Gerakan ini digagas oleh seorang biarawan bernama Martin Luther. Martin tuh menempel 95 dalil tesis di pintu gereja di Wittenberg. Dalil itu berisi kritik terhadap penjualan surat pengampunan dosa atau indulgensi dan penyimpangan lain dalam gereja Katolik. Istilah Protestan berasal dari protestatio.
yaitu pernyataan keberatan para pangeran Jerman terhadap keputusan Diet of Speyer tahun 1529 yang melarang reformasi. Jadi, Protestan artinya mereka yang memprotes otoritas gereja Katolik saat itu demi kembali ke ajaran Alkitab. Protestan sendiri punya ajaran yang disebut 5 sola dan beda sama Katolik. Misalnya, soal otoritas atau kebenaran rohani, Protestan tuh hanya berdasarkan Alkitab. Sementara Katolik tuh ada di Alkitab, tradisi gereja sama Paus. Kemudian untuk struktur gereja, Katolik tuh berpusat pada Paus sebagai pimpinan tertinggi, sementara Protestan bersifat desentral. Karena perbedaan inilah wajar jika terjadi miskonsepsi alias salah interpretasi antar keduanya. Indonesia ini kan negara dengan iman dan keyakinan yang beragam. Beda agama, beda aliran, beda cara ibadah, itu tuh wajar. Jadi nggak usahlah saling serang. Di beberapa hal Katolik dan Protestan tuh memang berbeda, tapi inti ajarannya itu sama, kasih. Yuk kedepankan persamaan daripada perbedaan. Pancasila, kami yang minoritas juga diakui di dalamnya. Kami Kristen, kami Katolik juga diakui sebagai pemeluk agama sah di negeri ini. Untuk itu kawan-kawan, tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Saya sampaikan pada Bapak Kepolisian dan juga security, jangan lihat kami hari ini sebagai musuh. Sebagai karena apa? Dari strategi dan juga cara berdiri Bapak-Bapak sekalian, kemudian mengisyaratkan bahwa kalian ingin menghadang aksi kami hari ini. Kami katakan, kami tidak akan gentar, kami tidak akan takut. Betul? Kami hari ini hadir sebagai mahasiswa, sebagai agen kontrol sosial. Kami menyoroti beberapa persoalan. Yang pertama, tidak solutif atau tidak bisa menjadi seorang yang solutor terhadap respon daripada Menteri Agama itu sendiri. Dapat Menteri Agama! Dapat Menteri Agama merupakan salah satu tuntutan kami. Kami mendorong agar kemudian Bapak Presiden Republik Indonesia untuk kemudian mengevaluasi Kementerian Agama dan juga mencopot Menteri Agama. Sepakat? Copot Menteri Agama! Copot Menteri Agama! Copot Menteri Agama! Dan juga di sini kami juga menyoroti tentang SKP 2 Menteri. Ibu Jen, tolong Ibu. Anda bersuara. Tugas Anda apa sebagai Dirjen Bimas Kristen, Pak? Ibu. Hanya ketika kami mau beribadah, berdoa saja tidak bolehkah? Sebegitu menakutkah kekristenan itu? Sebegitu menakutkah Tuhan Yesus itu? Sebegitu menakutkah doa itu? Sedihkah? Saya mengalami sendiri di mana rasa keadilan itu. Hapus saja SKP 2 Menteri itu, tidak ada gunanya, betul. FKUP juga apa fungsinya, betul. Tidak ada, mereka hanya sebagai pemecah belah kesatuan NKRI, betul. Kami mohon kepada Bapak Menteri, Pak, kalau Bapak tidak sanggup menjalankan tugas sebagai Menteri Agama, mohon turun Pak, mengundurkan diri. Dirjen Bimas Kristen juga Ibu, kalau Anda tidak sanggup menjalankan tugas Anda. Pak Menak, izin Pak soal Arca Manik Pak. Kemarin ada penolakan di gereja di Arca Manik. Apa itu? Umat Katolik Pak. Ada penolakan saat ibadah Rabu Abu, mungkin ada tanggapan Pak? Nanti kami pelajari dulu ya. Oke, iya. Kasih ya Pak. Mohon maaf, bagi saya katakan Menteri Agama Profesor Dr. Nasaruddin Umar adalah menteri yang intoleran, menteri yang rasis, dan menteri yang tidak adil. Kenapa? Karena Anda menolak menempatkan wakil-wakil agama-agama di kementerian Anda, khususnya di struktur kementerian, di staf khusus maupun staf menteri. Bahkan di pejabat struktural eselon 1 saya tidak dapati orang Kristen. Itu sebabnya saya anggap Anda rasis, Anda intoleran, dan tidak adil.
Kalau Anda tidak rubah setelah ini Pak Menteri, saya minta supaya Pak Prabowo menggantikan Anda. Saya minta Menteri Agama diganti dengan Menteri Agama walaupun dari Islam tidak masalah, kami terima asal yang berjiwa toleran, yang tidak rasis dan yang berkeadilan. Tapi kalau Pak Menteri Agama sekarang Pak Profesor Dr. Nasaruddin Umar mau menerima usulan saya, reformasi Pak, birokrasi di Kementerian Agama RI, reformasi Pak, belum terlambat. Dan itu Anda berarti mengakomodir pendapat rakyat seperti saya ini Pak. Jadi saya minta tolong Pak Menteri Agama, copot staf khusus, staf ahli lain, lalu ganti dengan orang-orang yang mewakili agama-agama yang non-Islam. Tempatkan mereka sebagai staf khusus, staf ahli. Kalau Anda bilang tidak bisa dicopot lagi, tambah Pak, tambah. Minta sama Presiden hak prerogatif untuk menambah supaya ada rasa kebersamaan, rasa keadilan umat agama lain. Itu saja saya punya permintaan Pak. Jadi hanya begini saja yang saya ingin sampaikan supaya Anda tahu Pak, saya protes keras. Saya sebagai pemuka agama, saya orang yang cinta Indonesia, saya ingin mengabdi untuk Indonesia, saya ingin supaya ada kehidupan yang adil dan benar di Indonesia, hak-hak asasi manusia, agama-agama orang-orang lain yang beragama non-Islam juga diberikan. Ini pelanggaran HAM juga, boleh masuk kategori pelanggaran HAM, ketetapan kebijakan Menteri Agama ini. Karena tidak memberikan hak untuk agama-agama lain duduk mengabdi di struktur Kementerian Agama Republik Indonesia, yang bahkan yang tidak masuk struktural di staf ahli saja, di staf khusus aja, Anda tidak menempatkan satupun orang dari agama non-Islam. Semuanya Islam, sangat rasis, sangat intoleran, sangat tidak berkeadilan, dan ini pelanggaran HAM. Sampai di sini untuk sekedar masukan. Kiranya Pak Menteri dengan kerendahan hati menerima usulan rakyat kecil ini. Dan semua saudara-saudaraku Islam, saya mencintai Anda, saya mengasihi Anda. Semua agama, saya menghormati, toleran kepada Anda semua. Saya ingin kita bersatu, membangun negeri kita tercinta, Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Bagaimana kalau saya anjurkan Anda berhenti ya? Ini kan Tunggu dulu, artinya ada penyesalan nggak Anda jadi pejabat negara seperti ini? Iya, yang paling merasakan itu istri. Dulu kan saya komisaris di beberapa tempat ya. Kemudian juga ada gaji di UIN, ada gaji di Istiqlal. Sekarang semuanya nggak boleh terima. Hah? Iya. Gaji saya sebagai pegawai profesor kan ada tunjangan profesornya, nggak boleh. Tidak boleh. Nggak boleh. Jadi tidak boleh terima apapun dari kampus. Pada saya kan guru besar nih. Emang gaji Anda di kementerian besar atau gimana nih? Anda rugi nih berarti bukan, ya? Kalau istri saya itu, wah ini berkurang. Kami hanya dapat sepertiganya dari sebelumnya kan. Astaga. Nah, bagaimana kalau saya anjurkan Anda berhenti ya? Nah, ini kan pengabdian kepada negara. Kita kan cinta negara ini Mas. Saya selalu yakin ya bahwa niat saya ganda. Pertama saya ingin memperbaiki negara saya. Yang kedua lillahi ta'ala. Jadi saya dapat pahala dari Tuhan karena ada niat luhur untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Dan yang kedua saya warga negara yang baik ya kan. Masa diminta untuk mengabdikan negara nggak mau. Jadi beban pekerjaan bertambah, penghasilan berkurang. Jam tidur saya tuh ini baru 1 bulan lebih sedikit. Jam kerja 3 bulan 3 kilogram turun. Banyak yang geram dan bertanya-tanya kemana ini Menteri Agama? Tidur apa makan gaji buta sih? Masa setelah 2 kejadian anarkis pengerusakan dan pembubaran paksa rumah tempat doa ibadah orang Kristen di Sukabumi dan di Padang masih nggak nongol juga? Masih nggak kerja juga? Kemana ini Menteri Agama? Kalah jauh nih sama Kang Deddy Mulyadi yang seketika langsung menangani kasus pengerusakan dan pembubaran paksa rumah tempat doa di Sukabumi. Gak malu sama Mas Gibran yang setelah berapa hari langsung merapat ke Kota Padang. Bangun, bangun, bangun Pak Menteri, bangun. Kalau nggak bangun mundur aja lah, mundur. Kalau nggak ganti dah, ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan, apakah ada larangan bagi seseorang menerima tamu atau bertamu ke rumah orang lain? Tentu tidak.
karena ini sudah merupakan hak bagi semua orang. Lalu mengapa ada tamu atau acara pertemuan tersebut diusir dan dibubarkan oleh masyarakat? Apakah itu bentuk sebuah kebencian? Tentu tidak. Bisa jadi dari acara pertemuan tersebut atau tamu tersebut telah melanggar sebuah aturan yang sudah menjadi ketentuan bersama. Akhirnya gereja tersebut didatangi warga dan bertanya kenapa ini jadi gereja, padahal izin awalnya hanyalah sebuah rumah hunian biasa. Lah, kita juga agama Islam membangun rumah diperuntukkan untuk apa? Untuk tempat tinggal. Tapi kita masih pakai saat kita beribadah. Apalagi saat kita kumpul keluarga, datang suara azan. Kita ibadahnya berjamaah, tapi nggak ada masalah sama sekali. Terus, apa masalahnya? Agama lain menggunakan rumahnya untuk beribadah, bahkan berjamaah. Kenapa kalian mempermasalahkannya? Kita ini kan sama-sama masyarakat Indonesia, haknya sama. Dan pemerintah saja tidak melarang semua masyarakatnya, apapun agamanya, untuk beribadah di rumah. Perlu diingat, negara kita Indonesia, negara kepemerintahan, bukan negara keislaman. Gua bukan membela agama siapapun ya, tapi gua cuma menengahi karena Menteri Agama kita sedang tidur pulas. Intinya, jangan mempermasalahkan sesuatu yang tidak untuk dijadikan masalah. Barisan Undiai, pernyataan sikap. 1. Menolak keras dan menghentikan program transmigrasi di Kalimantan Tengah. 2. Alih fungsi program transmigrasi untuk merelokasi dan merevitalisasi masyarakat lokal yang tertinggal. 3. Tanah air dan hutan di Kalimantan Tengah bukan ruang kosong. Betul. Milik masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah. 4. Stop eksploitasi sumber daya alam di Kalimantan Tengah. Berdayakan sumber daya manusia masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. 5. Sumber daya alam yang tersedia untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah. 6. Kalimantan Tengah menjunjung tinggi toleransi beragama. 7. Menyambut surat keputusan bersama SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 yang mengatur pendirian rumah ibadah. 8. Suku bangsa Dayak anti-intoleransi. Saya ulangi, anti-intoleransi, tindak tegas dan tuntas oknum orang ataupun kelompok yang melakukan perbuatan intoleransi. Palangkaraya, 4 Agustus 2025, Aliansi Dayak Bersatu, Kalimantan Tengah. Ketua Umum Megawati, Sekretaris Jenderal Haji Singin Dirangka SE, Koordinasi Lapangan, Koordinator Lapangan, Toseng Tiasang SUMM. Demikian Bapak, terima kasih sudah diizinkan. Kelas Menteri Agama Republik Indonesia Imam Besar Masjidil Istiqlal sekaligus Guru Besar Tafsir UIN Syarif Hidayatullah, reputasi dan gelar yang Anda emban bukan sekadar penghargaan tapi juga amanah besar yang mencerminkan nilai-nilai agama di hadapan masyarakat Indonesia. Apakah pantas dengan posisi dan tanggung jawab yang tersebut Anda berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram? Bukankah tindakan ini berpotensi menjadi cerminan yang salah bagi umat Islam di Indonesia, sebuah negara dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak? Perlu diingat, Anda membawa nama agama dan publik, di mana setiap langkah dan tindakan Anda akan mempengaruhi cara masyarakat memandang hukum dan akhlak Islam. Enggak heran kalau dihujat, memberikan komentar negatif karena mereka menilai hal-hal dari sisi hukum syariat, bukan sekedar perspektif individu. Benar, ada yang membela dengan alasan tidak menimbulkan syahwat, gak apa-apa santuy. Namun ini bukan soal rasa atau asumsi pribadi bro, ini adalah perkara hukum antara yang halal dan haram. Apalagi yang dikritik bukan orang awam Bahlul, melainkan seorang tokoh besar dan menteri agama. Apakah seorang di posisi ini harus belajar adab, berjabat tangan dengan seorang public figure, contoh Syai Halilintar? Kan malu. Wahai Menteri Agama Nasaruddin Umar, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ingat bahwa jabatan dan gelar yang Anda amanah
besar yang harus dijaga, bukan sekedar untuk kehormatan pribadi, melainkan juga sebagai teladan bagi umat manusia. Barakallahu. Coba ngobrol komen. Jangan takut lawan Islam. Memang betul saudara. Nanti malam kita perang lagi. Selesaikan Mina. Matikan Mina. Boikot rumah makan Padang dimanapun berada guys. Ini polisi-polisi Kristen mendukung kita. Ratakan Minang. Kita jadikan orang Minang jadi sate. Oh di GKI, saya pun dulu GKI deh. Udah pindah ke GMA. GMA Gereja Misi Amanat Agung ya. Ada ini Buru Karo, Buru apa lah? Surbakti, tapi dia kerja di rumah sakit haji ya, harus menggunakan PKL ya, harus menggunakan hijab. Tapi itulah negara kita. Respons negara tiap kali terjadi aksi intoleransi di negeri ini. Ketika rumah doa dilempar, diobrak-abrik hingga anak-anak ketakutan, bahkan ada yang terluka. Salib diturunkan secara paksa. Para pejabat di negara ini bilang ini hanya salah paham, tidak ada hubungannya dengan agama. Maka pertanyaannya, jika memang tak ada hubungannya dengan agama, lantas apa? Kita hidup di tanah yang katanya sudah merdeka, tapi salib simbol iman bisa diturunkan paksa tanpa satu pun pasal penodaan agama dijeratkan. Ibadah bisa dibubarkan dengan ancaman dan kekerasan, lalu disebut sebagai kesalahpahaman. Dan kita dipaksa percaya semua ini bukan serangan atas nama iman. Negara, stop memberi kami kedamaian semu. Kita marah, kita kaget, kita bahkan merinding saat melihat anak-anak teriak histeris dan menangis ketika kaca rumah doa itu dipecahkan di depan mata mereka. Dan saat salib, simbol iman diturunkan paksa dalam posisi terbalik, diletakkan di lantai seakan tak lagi punya nilai. Tapi sebelum kita selesai mencerna semua itu, sebelum kita selesai bertanya, para pejabat di negara ini buru-buru bilang, ya sudah selesai, itu cuma salah paham, sudah damai kok. Seolah kita tak lagi punya hak untuk marah, seolah kita yang peduli justru dianggap membesar-besarkan masalah. Apakah mereka perlu izin dan laporan tertulis untuk sekadar berdoa di rumah? Dan ini yang paling menyakitkan. Ketika aksi intoleransi terjadi secara terang-terangan, kita masih dipaksa untuk memaklumi. Padahal kalau ibadah bisa dibubarkan, kalau simbol iman dinistakan, maka yang kita butuhkan bukan pernyataan formal, tapi keberpihakan moral. 27 Juni 2025 di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, salib diturunkan, retret dibubarkan. Selang sebulan, 27 Juli 2025, di Kota Tengah, Padang, Sumatera Barat, rumah doa diobrak-abrik, anak-anak dan orang dewasa diteriaki, diminta membubarkan diri dan diintimidasi. Dua kota, dua insiden, satu pola yang sama. Jika tempat berdoa minoritas tidak terdaftar secara formal, maka seakan sah untuk diserang. Jika kejadian intoleransi telah dimediasi, maka tak perlu lagi dicari kebenarannya. Padahal di Cidahu itu penodaan terhadap simbol iman. Di Padang itu intimidasi terhadap aktivitas ibadah. Dan keduanya bukan salah paham, tapi gejala dari sistem yang mengizinkan intoleransi tumbuh pelan-pelan dalam sunyi dan membisukan kemarahan publik. Karena itulah ketika dua kejadian terjadi dalam satu bulan berselang, kita harus berhenti menyebutnya kebetulan. Ini bukan insiden berbeda, ini refleksi dari bangsa yang sudah terlalu sering memaafkan ketidakadilan, terlalu nyaman bersembunyi di balik mediasi, dan terlalu takut untuk menegakkan kebenaran atas nama lagi-lagi kedamaian semu.
Jika negara tak mau mengakui insiden di Sukabumi dan Padang sebagai tindakan intoleransi, jika negara enggan menyebutnya sebagai penodaan agama dan tak mau menindaknya sebagai kejahatan, maka pertanyaannya, apa yang sebenarnya sedang dilakukan negara? Negara tidak berpihak pada korban karena takut menyinggung mayoritas? Pejabat-pejabat itu, politisi-politisi itu mungkin takut popularitasnya turun karena ya di atas kertas berpihak pada mayoritas jauh lebih menguntungkan daripada membela minoritas. Padahal negara seharusnya berdiri untuk menjaga Pancasila dan konstitusi, bukan menjaga perasaan kelompok tertentu saja. Pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tegas menyatakan setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Pasal 29 ayat 2 konstitusi kita juga menegaskan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Maka jika ada orang-orang yang dilarang berdoa atau salib yang diturunkan paksa, yang dilanggar bukan sekadar norma sosial, yang dilanggar adalah konstitusi negara. Dan inilah yang lebih berbahaya. Masalahnya bukan negara tidak tahu cara menanganinya, tapi negara tidak mau bertindak. Ketika negara memilih untuk diam, kebencian tak pernah hilang. Yang hilang adalah rasa percaya. Investor membaca ini sebagai risiko instabilitas. Mitra internasional melihatnya sebagai kemunduran toleransi. Dan minoritas membacanya sebagai pesan kamu hidup di negeri yang tak mau melindungimu. Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Kita kibarkan bendera merah putih, kita naikkan spanduk-spanduk dengan narasi nasionalisme, dan kita serukan kata merdeka. Tapi apa sebenarnya yang kita rayakan? Karena di tanah yang kita sebut merdeka ini, salib masih diturunkan dengan paksa, rumah doa masih dilempari. Dan ironisnya, kita dipaksa percaya bahwa semua itu terjadi bukan karena intoleransi, tapi karena syarat izin belum atau tidak dipenuhi. Bayangkan dalih administratif dipakai untuk membenarkan perusakan, untuk melegitimasi pembubaran ibadah, untuk menyalahkan yang beriman. Inilah akar dari banyak konflik antar umat beragama di Indonesia. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah, wakil kepala daerah dalam pemeliharaan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat. Dalam peraturan tersebut disebutkan pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, serta syarat lainnya berupa daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadah tersebut minimal 90 orang. Tanda tangan dari minimal 60 warga sekitar dan rekomendasi dari FKUB dan kantor wilayah Kementerian Agama setempat. Faktanya, regulasi ini menjadi tembok yang menghimpit minoritas karena di daerah yang mayoritasnya satu agama. Syarat itu kemungkinan besar mustahil untuk dipenuhi. Akibatnya, ketika sebuah rumah ibadah digunakan untuk berdoa, warga mudah menilainya ilegal. Dan yang dipersalahkan bukan intoleransi, tapi aktivitas ibadah itu sendiri. Padahal menurut konstitusi kita, untuk berdoa, kita tidak perlu minta izin kepada siapapun. Tapi di Indonesia hari ini, berdoa perlu formulir, memeluk agama perlu rekomendasi, dan menyembah Tuhan perlu restu mayoritas. Hasil kajian The Indonesian Institute tegas menyebut PBN 2006 tidak inklusif, menghambat kebebasan beragama, dan faktanya rawan disalahgunakan. Human Rights Watch pada Oktober 2024 menyatakan mayoritas agama minoritas di Indonesia terhambat mendirikan rumah ibadah, baik permohonan bangun baru maupun renovasi. Artinya jelas, selama regulasinya tidak diubah, konflik antar umat beragama akan terus berulang dan berulang lagi.
Jadi saat kita menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia tahun ini, pertanyaannya, sudah berapa merdeka kita dalam beragama? Ini bukan lagi urusan satu rumah doa, sebuah salib. Ini sejauh mana kita mau menjadi bangsa yang sungguh-sungguh melindungi hak setiap warga negara. Jika berdoa di rumah sendiri masih juga dicurigai, lalu apa makna kemerdekaan yang kita rayakan setiap tahun? Negara yang sungguh-sungguh berdaulat tidak akan menyerahkan kebebasan beragama pada tanda tangan warga atau restu politik, tapi memastikannya dilindungi sebagaimana janji konstitusi. Kita harus berhenti berkata ini cuma salah paham, karena yang terjadi adalah penghinaan, adalah intimidasi, adalah ketakutan yang dibiarkan berulang. Kita butuh hukum yang melindungi, bukan yang tebang pilih. Kita butuh pemimpin yang berani hadir, bukan yang bermain aman, apalagi diam demi suara mayoritas. Kita butuh keberpihakan, bukan kedamaian semu yang setiap saat bisa memantik kebencian. Saya Christian Grich, dan saya memilih untuk tidak diam. Karena iman bukan untuk ditawar, karena minoritas bukan untuk dikorbankan, dan karena keadilan bukan hak eksklusif mayoritas saja.